Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sarjana Lovers. Berjumpa lagi dan lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Sarjana Muda. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semakin meningkat ilmu pengetahuannya. Baiklah Sarjana Lovers, hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang datangnya dari saudari Meriska Suciandri. Yang pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah perbedaan hadas dan najis itu? Nah, ini pasti lahirnya di bulan Mei, tinggalnya di Bogor, orangnya masih suci dan belum pernah ketangkap basah. Kok tahu? Ya tahulah Google, dari namanya kan sudah terbaca tuh. Meriska Suciandri, Mei, ya bulan Mei. Rizka, ya Paris Kota kan di Bogor. Suci and dry, artinya suci dan kering. Sok tahu mah lo. Dulu ketika saya masih duduk di meja sekolah. Bangku sekolah kali. Ya meja lah Google, masa bangku sih? Masak duduknya di atas meja sih. Meja kan tempat tidur. Makanya dengar dulu dong, saya belum selesai ngomong. Iya deh Sarjana Muda. Dulu ketika saya masih duduk di meja sekolah, ternyata saya sudah berada di sekolah. Ya iyalah, masak di sawah. Dan ketika Pak Guru masuk kelas, saya langsung dilemparin kapur tulis sambil ngomel. Hei anak, turun kau dari meja. Apa kau tak punya kursi kah? Iya Pak Guru, kursinya sudah habis diperebutkan sama para pejabat. Makanya saya duduk di atas meja. Berani ngelawan ya? Keluar kau dari kelas ini sekarang juga. Percuma Pak, di dalam saja tidak dapat kursi, apalagi di luar. Memangnya kursinya sudah kepada kemana toh? Sudah disimpan untuk anak dan menantunya Pak Guru. Oh iya juga ya, pernah baca di berita toh? Iya Pak Guru. Dan akhirnya saya tetap masih bisa duduk di dalam kelas untuk melanjutkan pembelajaran PAI. Duduknya di atas meja ya? Ya bukanlah Google, tapi di atas lantai. Nah, ketika gurunya sedang membahas tentang tata cara bersuci dari najis dan hadas, Hasan pun bertanya. Pak Guru, apa bedanya hadas dan najis itu Pak Guru? Pak Guru pun menjelaskan, hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari kubul atau zubur. Kalau najis itu sesuatu yang berasal dari binatang, seperti tai kambing, air liur anjing, dan sebagainya. Dan ketika saya keliling Indonesia, hal tersebut terulang lagi dengan guru, murid, dan waktu serta provinsi yang berbeda. Dan saya pun terheran-heran, itu guru PAI pendidikan agama Islam atau guru PAI pembodohan anak Islam. Dan ketika saya masuk ke pesantren pun ternyata masih banyak santri yang tidak tahu mana hadas dan mana najis. Seperti yang satu ini. Baiklah Sarjana Lovers, berhubung masih banyak orang yang salah paham tentang mana hadas dan najis, maka Sarjana Muda akan menjelaskan apa perbedaan hadas dan najis itu. Namun sebelum kita lanjut, silahkan support channel ini terlebih dahulu dengan cara subscribe agar kami lebih bersemangat dalam mengupload video-video menarik lainnya. Baik, terima kasih atas subscribe-nya, semoga menjadi amal jariah untuk akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Sarjana Lovers, sebelum kita bahas tentang perbedaan antara hadas dan najis, maka terlebih dahulu kita harus tahu definisi hadas dan najis itu sendiri apa sih? Ya bukanlah Sarjana Muda. Perlu diketahui wahai Sarjana Lovers, kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata hadatsa dan najasa. Artinya apa? Ya bukanlah bongkek. Kalau apa bahasa Arabnya? Ma. Tuh kan udah pintar. Adapun secara bahasa, hadas itu berarti kejadian yang baru, pemuda, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah terjadinya perkara-perkara baru yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan menurut syar'i, hadas itu adalah suatu keadaan yang terjadi pada manusia khususnya umat Islam yang dapat menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah sebelum ia berwudu ataupun mandi wajib. Misalnya Hasan lagi nyenyak tidur, tiba-tiba terbangun karena mimpi basah. Pas dicek atapnya nggak ada yang bocor, ternyata malah anunya yang bocor. Ataupun si leha, lagi asik puasa, tiba-tiba datang matahari.
Atau Husin mau sholat pas imamnya mau takbir duluan, dia malah kentut duluan. Dan adapun najis secara bahasa berarti yang kotor, dekil, kusam, polusi, tercemar, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah, najis adalah sesuatu yang terlihat kotor menurut indera penglihatan dan penciuman manusia normal. Sedangkan menurut syar'i, najis itu adalah suatu benda yang dianggap kotor oleh syariat, yang mana benda tersebut dapat menyebabkan tidak sahnya atau batalnya suatu ibadat tertentu. Misalnya Hasan lagi sholat, tiba-tiba diberakin oleh cicak pas di atas hidungnya. Atau Husin, dia sudah mandi, udah bersih, suci dan wangi, walaupun cuma pakai baygon sih. Dia pergi sholat ke masjid, nggak sengaja kesandung batu dan terkena tai lembu. Nah, dia mesti bersihin dan suciin dulu tuh muka dan pakaiannya. Kalau tidak, dia masuk ke masjid, malah yang lainnya pada keluar semua. Terus kalau untuk Leha contohnya gimana sarjana muda? Si Leha tadi kan kedatangan matahari, celananya jadi merah terkena cahaya matahari, itu pun sudah bernajis. Baiklah sarjana lovers, banyak perbedaan antara hadas dan najis yang wajib kita ketahui. Namun pada kali ini sarjana muda hanya akan membahas 5 perbedaan saja, yakni sebagai berikut. Yang pertama, hadas tidak terlihat sedangkan najis itu terlihat. Misalnya, Hasan tadi kan mimpi basah walaupun celananya tak lagi basah, namun tetap berhadas besar sebelum dia mandi wajib. Yang kedua, hadas adalah suatu keadaan sedangkan najis adalah suatu benda. Misalnya si Leha tadi kedatangan matahari, sinar mataharinya yang merah itu najisnya. Walaupun sudah dihilangkan keadaannya tetap berhadas besar sebelum dia mandi wajib. Yang ketiga, hadas hanya terjadi pada badan sedangkan najis bisa terjadi pada badan, pakaian maupun tempat. Misalnya si Leha tadi badannya sudah jadi berhadas. Selain badannya yang berhadas, pakaian, badan, dan bisa jadi tempat duduknya juga ikut menjadi bernajis juga. Yang keempat, hadas dapat membatalkan wudhu, sedangkan najis tidak membatalkan wudhu. Misalnya Husin yang sudah suci, pakaiannya dan mukanya jadi bernajis karena terkena tai lembu. Wudhunya tetap tidak batal. Berbeda dengan Hasan yang kentut, walaupun tidak menyebabkan bernajis, namun wudhunya tetap batal. Yang kelima, menghilangkan hadas harus menggunakan niat, sedangkan menghilangkan najis tidak menggunakan niat. Misalnya Hasan tadi kan sudah batal wudhunya dan disebut berhadas kecil. Untuk menghilangkan hadas tersebut dia mesti berwudhu ulang yang diawali dengan niat. Ataupun si Leha setelah bulannya pulang dia mesti mandi wajib dan pun harus diawali dengan niat. Berbeda dengan Husin, dia hilangin tai lembunya nggak pakai niat pun sudah bersih, asalkan warna, bau dan rasanya sudah hilang. Tapi jangan dirasain pakai lidah lu bongkeng. Baiklah sarjana lovers, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa share video ini ke media sosial teman-teman agar yang lain juga dapat mengetahuinya. Dan bila ada pertanyaan lain silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan seperti biasa, salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.